itu waktu itu banyak yang bilang ini adalah last dance-nya Messi. Makanya tadi tak bilang semua orang bilang itu akan jadi terakhir, tapi ternyata sekarang belum tentu. Apalagi Argentina akhirnya bisa mengangkat trofi saat itu setelah sekian lama. Iya, kayaknya Prancis yang menang. Goalcast, podcast sepak bola spesial Piala Dunia 2026 RRI Singaraja. Halo pecinta bola dimanapun Anda berada. Gimana? Siapa nih yang sudah menantikan perhelatan event olahraga sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026? Ya, hari ini kita akan membahasnya dan tentu RRI Singaraja akan menghadirkan berbagai program acara untuk menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026. Dan hari ini spesial tentunya kita akan membahas hal ini bersama pengamat komentator bola yang tentunya punya channel YouTube juga membahas bola ya. Ada Bli Ngoming, Kade Agus Wibisana. Halo Bli Kade. Halo. Terima kasih banyak sudah hadir di RRI Singaraja tentunya. Ya, sama-sama. Semangatkah menantikan Piala Dunia 2026 kali ini? Semangat lah, 4 tahun sekali. 4 tahun sekali, benar. Dan hari ini juga spesial ya, Blikade ya. Tahun ini spesial karena apa? Diikuti oleh 48 negara. Nah, ya kan? itu kan perubahan di Liga Champions juga ada perubahan, pesertanya makin banyak sehingga otomatis pertandingannya juga makin banyak. Iya. Ya mungkin kita common sense mikir makin banyak makin nikmat kan. Oke. Tapi apa benar demikian kan kadang-kadang kenyataan tidak seindah hayalan. Nah, gitu. Tapi makin banyak negara-negara yang berpotensi untuk masuk ya kan? Ya jelas. Cuman yang dikhawatirkan itu kan kalau kita bandingkan dengan liga ya, kebanyakan tim itu kan mainnya seminggu sekali. Iya. Seminggu sekali. Kadang-kadang kalau ikut Liga Champions atau Liga Eropa kan mainnya jadi mungkin 4 hari sekali lah. Nah itu kan bebannya itu sangat berat itu. Sekarang kalau Piala Dunia mereka itu habis main di Liga, nggak dapat libur, Piala Dunia mainnya 3 hari sekali. Nah kebayang nggak tuh? Jadi sekarang pesertanya tambah banyak, berarti tambah panjang lagi kompetisinya, tambah capek lagi. Kalau sebelum-sebelumnya kan selalu ada cedera itu, apalagi sekarang. Nah jadi secara teori semakin banyak pertandingan semakin nikmat, tapi di sisi lain resikonya juga semakin meningkat. Yang namanya pemain inti kan terus main nih, resiko dia cedera makin besar juga. Misalnya kalau kita mau nonton Argentina, kita pingin lihat apa? Kalau orang awam pasti taunya Messi. Kalau Messi cedera gimana? Jadi pertandingannya makin banyak, tapi ada resiko kenikmatannya berkurang. Resiko tapi. Dan untuk mungkin ada hal-hal yang tidak terduga begitu, ada yang kena kartu. Nah itu kalau itu kan sama aja. Iya, kan? Dari sebelum-sebelumnya juga kan. Tapi kalau terkait dengan jumlahnya itu potensi resikonya itu dicedera. Kalau kartu sepanjang yang aku tahu sih nggak ada perubahan di aturan kartu kuning. Kalau 2 kartu kuning suspension dan sebagainya. Jadi itu memang resiko yang sudah melekat dari dulu gitu. Baik. Apalagi bukan hanya 48 negara. Sekarang katanya di 3 negara juga dilaksanakan. Nah itu juga kalau sebelumnya tambah capek ini juga pemainnya. sebelumnya itu pernah ada yang ada Korea Jepang tahun berapa aku lupa. Kan 2 negara itu kan sudah lumayan repot tuh karena ada masalah visa dan sebagainya. Nah sekarang 3 negara nih, Meksiko, Kanada, sama Amerika. Belum lagi Amerika kan lagi perang nih sama Iran. Dan Iran itu adalah salah satu peserta. Nah itu dia, nanti gimana nih jadinya? Gitu mereka belum punya jawaban karena sampai saat ini Iran sih bilangnya nggak akan ikut, tapi ya apapun bisa berubah. Kejutan-kejutan pasti akan ada dan itu yang dinantikan dalam Piala Dunia 2026 ini. Tapi apa sih sebenarnya yang paling dinantikan di 2026 ini? Apa yang paling dinantikan ya? Mungkin kalau kita bicara sepak bola, pertama kita tentu tim. Tapi sebenarnya kalau bagi orang awam banyak yang enggak terlalu ngerti tim, tapi dia taunya pemain. Iya. Taunya pemain tentu saja ya superstar kayak tadi yang aku bilang Messi. Kalau coba tanya, kalau kita bicara Argentina selain Messi siapa yang pernah didengar? Siapa ya? 5, 4, 3. Maradona aja sih sebenarnya. Maradona. Nah, kemudian kalau selain Messi itu ada Enzo Fernandez, ada Lautaro, ada Julian Alvarez dan sebagainya.
Nah, tapi kemudian tentu kita nggak bicara Argentina aja. Ada Prancis di sana, superstarnya banyak. Ada Mbappe, ada sekarang yang lagi naik daun banget Ryan Cherky dan sebagainya. So banyak penonton awam itu yang nggak terlalu ini nih. "Wah, saya bukan fans Argentina, saya bukan fans Prancis, tapi saya pengen lihat Mbappe," kayak gitu. Dia aja gitu Iya. kan. Atau saya pengen lihat Messi, tapi apakah tahun ini dia akan main lagi? Nah, Itu dia. Itu yang menarik. Messi itu dia belum memastikan apakah dia ikut atau enggak. Aha. Itu hebatnya Messi. Kalau orang lain itu, negara lain itu kan pelatih yang menentukan. Kalau Messi beda. Dia yang menentukan, pelatihnya, "Saya sih pinginnya kamu main." Tapi Messi, "Saya pikir-pikir dulu." Apalagi kalau dari Gitu deh. usia juga kan ya. Ya, kalau nggak salah dia 38 atau 39 nanti. Tapi kalau seandainya hari ini main, tahun ini main, ini berarti menjadi permainan dia yang terakhir di Piala Dunia nggak sih? Harusnya sih iya. Tapi gimana ya? Karena dulu juga orang bilang ini akan jadi Piala Dunia terakhir Messi ketika juara di Arab itu. Oke. Tapi ternyata sekarang belum tentu kan. Cuma kalau logika sederhana lagi 4 tahun, dia kan sudah 42 tahun. Ya, Susah sih. perlu Iya. Perlu regenerasi. ekstra lah ya tenaganya untuk Iya. mengejar si bola bundar Iya. ini. Apalagi yang seperti yang aku bilang, mainnya tuh 3 hari sekali. Aha. Iya, kakek-kakek disuruh main 3 hari sekali gimana? Gimana nih? Tapi kalau kita flashback lagi di Piala Dunia 2022, kalau kita tadi yang dinantikan. Kalau kita flashback, apa ini? Yang paling diingat di 2022? Kebetulan 2022 itu aku dukung Argentina. Aha. Nah, ya Pas ya? Ini karena Pas. apa nih saat itu nih? pertama karena ada pemain Inter di sana, Lautaro Martinez. Oke. Sekali lagi karena pemain gitu loh. Oke, karena pemain. Kemudian ya jelas Messi, dan itu waktu itu banyak yang bilang ini adalah last dance-nya Messi. Makanya tadi udah bilang, semua orang bilang itu akan jadi terakhir, tapi ternyata sekarang belum tentu. Nah, momen yang memorable selain menangnya itu tentu saja ketika rusuh Argentina lawan Belanda tuh. Itu panas banget. Argentina menang tapi ya memang ada rusuh hampir berkelahi begitulah. Kemudian ada momen di final, waktu itu hampir sekali Argentina kebobolan. Kolomuani sudah one on one dengan si Dibu Martinez, kipernya. Karena suatu keajaiban, entah gimana ceritanya, bolanya bisa diblok, jadi nggak gol. Iya. Makanya Argentina menang. Kalau waktu itu gol, kayaknya Prancis yang menang, gitu. Jadi itu yang memorable banget. Masih melekat Iya. di ingatan Iya. ya. Apalagi Argentina akhirnya bisa mengangkat trofi saat itu setelah sekian lama. Iya, itu katanya semesta mendukung Argentina. Semesta mendukung Argentina. Tapi apakah tahun ini Argentina mampu akan mengangkat trofinya lagi? Nah, ini pertanyaan yang susah. Jadi kalau kita namanya prediksi ya dalam ini bukan kayak kita Ini nggak pakai gurita ya untuk Iya, prediksinya. nggak bisa. Kalau pakai gurita aja sering salah dong. Lagi. Jadi mungkin kita prediksinya berdasarkan kalkulasi aja. Kalau kita lihat Argentina kekuatannya, kalau kita bilang Argentina apakah lebih kuat dibandingkan di edisi lalu, ini susah dinyatakan karena di edisi lalu kita bisa pastikan bahwa pemain terkuat Argentina itu adalah Messi. Tapi sekarang Messi usianya udah 38. Kalau logika sederhana nggak mungkin Messi yang terkuat kan. Sekarang pertanyaan itu adalah apakah pemain lain yang step up melampaui Messi atau Messi yang turun sehingga pemain lain itu sebenarnya segini-segini aja tapi Messi yang Iya. Nah itu Sudah pertanyaannya. sudah Kemudian di sisi lain banyak pemain senior yang dulu jadi tulang punggung Argentina itu sekarang udah nggak main atau ada yang sudah usianya di atas 30 misalnya De Paul, kemudian Otamendi dan sebagainya. Apakah performanya masih segarang dulu? Kan itu pertanyaan. Itu yang kayak kalau kita di pengadilan yang memberatkan Argentina ya. Tapi kemudian di sisi lain kita juga ada pemain-pemain yang dulu itu cuma jadi figuran aja, tapi sekarang di level klub mereka naik daun banget. Permainannya juga iya. makin cantik. Misalnya dulu Enzo Fernandez di edisi lalu dia terpilih menjadi pemain muda terbaik. 4 tahun berlalu nih. Iya. Enzo Fernandez kan tidak mungkin kehebatannya sama seperti dulu. Apalagi sekarang dia juga jadi salah satu tulang punggungnya Chelsea. Dia dibeli Chelsea jadi berapa 100 juta kalau dipakai beli cendol itu. Kita bisa mandi cendol. Jadi itu dia buat Satu kita kampung. semangat lagi ya.
Nah itu udah tambah hebat. Kemudian ada juga Nico Paz. Nico Paz ini dulu masih anak bawang. Sekarang dia adalah salah satu pemain muda terbaik di Liga Italia. Jadi ada yang tenggelam, ada yang muncul nih. Sehingga susah diprediksi Argentina itu. Kalau kita lihat dari hasil, Argentina itu peringkat pertama di zona CONMEBOL. Itu pas pra Piala Dunia. Jadi kalau wilayah Amerika Selatan dia udah paling hebat nih. Cuman pertanyaan berikutnya kan bagaimana kekuatan Eropa? Biasanya kalau Piala Dunia itu kita ngelihat antara Eropa versus Amerika Latin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ke Asia dan Afrika ya, tapi kan sekarang Asia banyak yang muncul juga. Iya benar, makanya biar nggak keburu diprotes ini. Tapi sekarang Asia banyak muncul talent baru juga nih. Tapi secara histori memang antara dua itu aja. Itu. Apakah akan muncul kejutan di sini? Kalau kita bicara kejutan juara, kayaknya susah. Tapi kalau apakah ada negara Asia Afrika yang melangkah misalnya sampai semifinal atau bahkan sampai final, rasanya sangat mungkin. Misalnya kita lihat Jepang. Kan siapa tahu karena beberapa tahun lalu kan Jepang mengejutkan juga itu. Ini pasti tahu Inggris kan? Iya. Salah satu makanya siapa tahu Inggris apa itu langsung ya. Tahu nggak Inggris itu kalah lawan Jepang friendly. Iya saat persahabatan. itu. Ini baru berapa bulan 2 bulan lalu apa itu? Kalah lawan Jepang. Tapi tentu saja itu pertandingan persahabatan. Cuma dari sana kan kita lihat gambaran bahwa Jepang ini atau Asia ini nggak kayak dulu. Korea juga, Korea Selatan Son Heung-min saya rasa masih jadi andalan. Kemudian ada Lee Kang-in, ada Kim Min-jae yang main di Bayern Munchen. Jadi banyak pemain-pemain Asia itu yang sudah malang melintang di Eropa. Nggak kayak dulu, kalau dulu itu paling segitu-segitu aja segitu aja gitu. Paling ada Park Ji-sung di MU, kemudian siapa namanya yang di Perugia itu pada saat Italia disingkirkan Korea Selatan itu. Cuma paling 3 kita bisa hitung dengan jari lah. Tapi sekarang banyak banget di mana-mana. Itu Asia sudah mulai muncul lagi. Makanya Asia sangat berpotensi memberi kejutan, apalagi Afrika. Kalau Afrika lebih dulu dari Asia dia malang melintang di Eropa. So Afrika itu aku rasa akan tetap sangat layak diperhitungkan. Maroko, Senegal itu pemainnya banyak jadi tulang punggung di klub-klub top. Karena biasanya kalau Piala Dunia pasti yang dinantikan apakah si juara sebelumnya bisa mempertahankan trofinya tetap terangkat begitu ya. Tapi kalau sekarang nampaknya banyak talent-talent baru. Apakah di Argentina ada yang sudah bisa menggantikan Messi mungkin atau menjadi kekuatannya Argentina selain Messi itu yang mana gitu? Kalau kita bicara begini, kalau menggantikan Messi sebagai katakanlah dirigennya tim, kan? Karena biasanya kalau Argentina kan kalau ngebahas Argentina tuh pasti langsung Messi gitu sekarang. Jadi sebagai playmakernya tim, aku rasa itu mau tidak mau harus ada yang step up kan. Tapi kalau kita bicara kualitas, tidak mungkin. Memang banyak ada omongan, wah tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Tapi khusus untuk Messi tidak mungkin. Kalau kawan-kawan yang ngerti bola pasti tahu tidak mungkin. Tapi kalau dulu kan bilangnya nggak ada yang bisa menandingi Maradona. Ternyata muncul Messi juga gitu. Nah itulah berapa tahun setelah Maradona baru muncul penandingnya. Sekarang ini Messi-nya aja masih main. Jadi secara statistik tidak mungkin. Dan kalau kita lihat permainan di lapangan tidak mungkin. Tidak ada pemain lain yang bisa meraih 8 kali pemain terbaik dunia selain Messi. Dan di tim sekelas Argentina ketika dia juara kan umurnya berapa? 34 atau 35 sekitar itulah. Tidak ada pemain lain yang bermain sehebat Messi di usia itu. So kalau sekali lagi kalau mau step up sebagai playmaker harus ada. Kalau sebagai kualitas tidak mungkin begitu. Banyak kejutan nampaknya sekarang di tahun 2026, apalagi dilaksanakan di 3 negara dan 48 negara ikut serta ini dalam pertandingan. Tentu apa yang dinantikan oleh para pecinta bola ini sesaat lagi tentunya akan disiarkan juga oleh RRI dan juga TVRI nanti. Harus ada TV yang ngambil. Kalau enggak gitu bisa demo berjilid-jilid nanti. Kok nggak ada yang nyiarin? Nah itu dia. Tapi kalau membahas bola lagi ya, banyak
prediksi-prediksi mungkin yang bermunculan gitu. Wah, ini yang kuat yang ini, yang kuat yang ini ya. Masing-masing orang pasti punya prediksi yang berbeda begitu Iya. ya. Apalagi tadi dikatakan prediksinya itu tergantung dengan yang diunggulkan apa nih? Bukan hanya negaranya tapi pemainnya juga. Wih, Ya kan? di sepak bola modern ini sangat susah menerka tim mana yang akan jadi juara. Kenapa? Karena kalau dulu kita bisa singling dengan mana nih pemainnya yang paling hebat nih. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu dari segi taktikal permainan sepak bola itu sangat berkembang. Ibaratnya kalau dalam dunia biasa 1+1 sama dengan 2 kan. Ya. Tapi kalau dalam sepak bola 1+1, kalau pemainnya ini karakternya cocok, saling melengkapi, pelatihnya bagus dan taktiknya cocok dengan mereka, 1+1 bisa jadi 5 gitu loh. Oke. Itu analogi dalam sepak bola. Sebaliknya juga kalau mereka nggak cocok, pelatihnya ecek-ecek, 1+1 bisa jadi -1 gitu. Nah, makanya itulah perkembangan taktik yang sangat sangat fluid di sepak bola. Tapi tetap aja namanya ini kita bicara tim yang punya pemain kuat, tentu saja Argentina. Ada. Namanya juara Masih ada. bertahan kan. Argentina siapa dong sekarang selain Messi ya? Ada Nico Paz seperti yang aku bilang itu Masih. rising star banget. Kemudian masih ada Rodrigo de Paul, mestinya masih main juga. Kemudian Julian Alvarez. Masih. Uniknya Argentina itu mereka punya 2 striker selain Messi yang bagus banget, yaitu Julian Alvarez dan Lautaro. Oke. Karena mereka itu punya karakter yang hampir sama, akhirnya salah satu harus dikorbankan. Karena Messi harus main nih. Messi harus main sehingga yang kalau selama ini di Piala Dunia lalu itu Lautaro sering jadi cadangan karena memang masih ada masalah. Di Piala Dunia depan belum tentu karena ini sama kuatnya menurutku Lautaro dan Julian Alvarez. Posisi mereka sama, karakter permainannya mirip. Itu yang susah. Kalau di lapangan tengah aku rasa Argentina maksud apa ya, kalau dibilang istimewa banget enggak terlalu, tapi jauh dari jelek. Iya. Cuman mereka di depannya memang bagus sekali. Kemudian setelah itu jelas Prancis finalis Piala Dunia yang lalu hampir saja mengalahkan Argentina. Tapi kalau sekarang Prancis gimana? Kuat. Di sektor depan aja ya ada sedikitnya 5 striker yang semua kualitasnya itu top tier banget. Ada Mbappe jelas. Iya. Kemudian selain Mbappe ada Michael Olise main di Bayern Munchen. Ini asis terbanyak se-Eropa. Terakhir aku lihat 2 minggu lalu. Kalau sekarang nggak tahu, mestinya masih sih terbanyak. Michael Olise, ada Desiree Doué. Susah banget Desiree Doué lah biar gampang. Pronunciation Prancis agak susah. Kemudian ada Randal Kolo Muani, agak menurun tapi masih bagus banget. Kemudian ada Ousmane Dembele, baru saja dapat pemain terbaik dunia. Udah 5. Selain 5 ini masih ada lagi yang aku bilang tadi, Ryan Cherki. Sekarang lagi naik daun banget di Manchester City. Itu 6 di depan aja itu. Belum tengah, belum belakang. Sudah segitu kuat kan berarti Prancis saat ini. Ya, Prancis kemudian secara tradisi juga Spanyol selalu kuat. Mereka punya lapangan tengah yang oke banget. Lapangan depan mungkin tidak sebagus Prancis, tapi tetap masih ya. Tapi gini, ketika Spanyol juara ya waktu mengalahkan Belanda itu, mereka bahkan tidak bermain dengan striker murni. Kenapa? Jadi kayak second striker dijadiin striker karena memang Spanyol dari dulu sering mainnya, kalau pernah dengar tiki taka ala Barcelona Nah, itu. itu tergantung taktik sih. Iya, biasanya mereka Itu memang enggak nggak kan, terlalu ya? ngandelin striker murni, jadi nggak terlalu masalah mereka nggak punya striker maut gitu. Karena dari tengahnya mereka Sudah kayak bola itu kuat sedikit gitu. demi sedikit gol gitu. Iya. Gitu kalau Spanyol. Jadi Spanyol, Prancis, Argentina, Brazil. Nah, kalau orang awam biasanya Brazil paling tahu. Dulu sih iya, Iya. gitu kan. Tapi beberapa kali Belakangan Piala ini Dunia kan memang. mulai agak redup lagi gitu kan. Brazil memang saat ini sejak era Ronaldo itu memang mereka terus penurunan. Sekarang mungkin pemain terbaik Brazil itu Vinicius ya. Atau mungkin ada yang bilang Raphinha. Tapi kan cuma dia aja gitu. Maksudnya Cuma tim yang dia mendukung aja, dan kalau kita bandingkan dengan era Ronaldo, Cafu, Rivaldo itu agak jauh. Oke. So aku nggak ngerasa Brazil akan jadi kandidat juara kuat. Mungkin Belanda punya pemain yang sangat balance di semua lini. So Prancis, Argentina,
Belanda sepertinya. Wow, masing-masing orang mungkin punya penilaian Iya. berbeda ya. Ada yang mungkin, wah, kalau fans fanatiknya Brasil masih yakin, wah Iya. orang Brasil masih pasti ada pemain-pemain pilihan nanti yang Oh, akan iya. maju lagi gitu. Oh, satu yang lupa aku bilang soal Brasil. Brasil tuh pelatihnya sekarang hebat banget. Nah, itu Si dia, Ancelotti. kan? Nah, Ancelotti ini adalah pelatih yang dapat Liga Champion di 3 liga berbeda. Nah, dengan itu dia, tim dari 3 liga karena berbeda. kalau pemain bagus tapi pelatihnya tidak betul. pintar mengarahkan juga, ya sama aja gitu kan. Dan Ancelotti ini dia terkenal pinter memanage pemain. Jadi istilahnya di sepak bola man manajemennya bagus. Dia kalau dari segi taktik luas banget, nggak terlalu yang strict harus gini harus gitu enggak. Tapi dia bisa menyesuaikan dengan pemain yang dia punya. Gitu. Oke. Jadi bisa jadi kejutan. Cuman aku rasa tetap susah sih. Karena itu yang kita nantikan sebenarnya, Iya. kejutan-kejutan yang ada Iya. di Piala Dunia begitu. Kayak dulu Yunani menang Piala Eropa, siapa nyangka? Iya kan? Yunani dulu. Siapa nyangka? Tapi mungkin sekarang Asia yang naik, siapa tahu? Karena sekarang banyak yang Iya. naik juga Asia. Tapi sayangnya Indonesia tidak masuk ya. No comment kalau Indonesia. Aku sejak STY di Depa itu jauh dulu dah. Siapa tahu nanti bisa ya. Tapi untuk Piala Dunia 2026 kali ini, ya udah kita akan berpihak pada negara-negara yang mungkin pemain-pemainnya jadi unggulannya atau mungkin jadi kan pemain-pemain yang di negara-negara ini ikut masuk ke klub-klub sepak Iya. bola. Nah biasanya fans fanatik di klub-klub sepak bola itu yang mencari si pemainnya. Iya, biasanya misalnya kayak aku fans Inter, pemain andalan Inter Lautaro nih, dia main di mana di Argentina, wah aku dukung Argentina deh, jadi kayak gitu. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Apakah pecinta bola RRI Singaraja juga seperti itu ya yang menantikannya? Karena ini sudah mulai digaungkan lagi nih, sudah ramai lagi dibahas Piala Dunia. Bahkan banyak yang bilang, wah udah deket ya, makin deket ya perhelatan Piala Dunianya. Iya, makin deket nih Piala Dunia 2026. Dan ternyata memang banyak kejutan-kejutan yang ada di 2026. Termasuk di teknologinya nanti gimana dong? Kalau teknologi yang aku tahu sih belum ada perubahan. VAR, kemudian Masih ya. kalau teknologi garis gawang masih sama. Kemudian kalau offside-nya itu pakai semi otomatis. Dari segi perubahan, biasanya kan ada setiap Piala Dunia ada bola baru. Oke. Tapi ini kan sudah diuji cobakan, tidak ada laporan yang wow. Kalau dulu Henny ingat zaman Piala Dunia di Afrika itu Jabulani banyak yang komplain karena bolanya terlalu itu liar. dia takutnya. Tapi sekarang nggak ada kedengeran tuh komplain-komplain kayak gitu. Iya, karena masalah bola sangat riskan sekali karena banyak mata yang memandang. Memandangnya dari mana dulu nih, dari sisi mana? Kalau tidak didukung dengan teknologi, itu yang takutnya jadi kacau. Wow. Baik. Untuk para pecinta bola, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentunya, tapi bukan di sesi yang ini ya. Tapi terakhir mungkin Kadek, di Piala Dunia 2026 ini apa sih yang paling mungkin dinantikan atau yang menjadi warning lah ya untuk penyelenggara Piala Dunia 2026? Kalau warning kayaknya gimana ya? Jelas lebih susah karena 3 negara kan gimana secara diplomasi kan sekarang main di Meksiko, habis Meksiko kan keluar ke Amerika visa lagi. Tapi ya aku rasa panitia sekelas itu pasti sudah menyiapkan mungkin jalur khusus, nggak perlu kayak ke Amerika antri 2 jam di imigrasi kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Kemudian mungkin masalah keamanan karena sorry mungkin ada pendukung Meksiko. Kalau Meksiko itu kan kita tahu negara yang tidak semaju Amerika dan Kanada, kan di sana terkenal kartel lah sebagainya. Ya semoga ini tidak sampai masuk ke ini. Mungkin ada ya kayak pengaturan skor, ada ancaman mafia. Semoga tidak sampai kayak gitu. Itu yang ditakutkan sebenarnya, apalagi di 3 negara dan dengan suasana Amerika yang lagi perang. Semoga ini tetap aman juga untuk semuanya karena memang banyak yang menantikan Piala Dunia 2026 ini. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali, Pak. Terima kasih banyak, Kadek Ngomin. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak untuk para pecinta bola dimanapun Anda berada. Tuntas sudah Bolkes Podcast Sepak Bola RRI Singaraja hari ini bersama Kadek Agus Wibisana, beli Kadek Ngomin, beli Ngomin ya. Terima kasih banyak dan terima kasih. Sampai jumpa di acara Bolkes Podcast Sepak Bola selanjutnya.
Goalcast, podcast sepak bola spesial Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.